Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, salam sejahtera buat kita semua sidang jemaat yang ada di rumah. Mari kita pergunakan kesempatan sore hari ini untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Mari bersama-sama kita satukan hati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dia yang sanggup memberikan kemenangan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Sekarang dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Terpujilah Engkau Allahku. Terpujilah Engkau Tuhanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami sidang jemaat-Mu datang kepadamu Tuhan, untuk menerima berkat-Mu, untuk menerima kuasa-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar kuasa-Mu Kau curahkan atas kami, kuasa-Mu Kau limpahkan atas kami sidang jemaat-Mu, untuk memimpin kami Tuhan, di dalam ibadah sore hari ini dari awal sampai selesainya Tuhan. Biar kuasa-Mu, berkat-Mu yang kami rasakan, suasana surgawi itu ada dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami Tuhan, biar kami berseru dengan nama yang penuh kuasa untuk Kau usirkan, Kau patahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas kami, dan urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau memberkati kami di dalam ibadah sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian sedang cepat dikasih Tuhan, kita akan naikkan pujian kita, bahwa Allah kita yang sanggup memulihkan kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Mari kita pujikan pujian ini dengan sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia miliki kuasa besar. Dia besar, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil baginya. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Haleluya, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan nama. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin, haleluya. Dia miliki kuasa besar, Dia besar, segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji-Nya, marilah kita sembah-Nya. Oh haleluya, besarkan. Oh haleluya, oh haleluya, besar sekali lagi. Oh haleluya, oh haleluya,
besarkan namanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Dia yang besar buat kehidupan kita. Dia yang sanggup mengadakan segala sesuatu. Dia yang sanggup mengadakan segala sesuatu yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan segenap hati. Saat Dia berfirman, kasih-Nya akan dicurahkan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku benar saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sidang jemaat, kita pujikan pujian ini. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap kami mendengarkan firman Tuhan,
Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kehidupan kami sampai sempurna seperti Tuhan. Firman-Mu sanggup menolong kehidupan kami semua. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu, dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jaminan atas hidup kami Tuhan, sungguh-sungguh jawaban Tuhan atas kehidupan kami, sungguh-sungguh pernyataan kasih-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih, dan urapi pula kami semua sidang jemaat di Mojokerto dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, terutama penyucian, pembaruan, mujizat jasmani juga sampai kesempurnaan jika Engkau datang kembali kedua kali. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam, silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada kitab Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai 21. Ayat 17, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait Allah, bait suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Jadi ini penumpahan cawan murka Allah yang ketujuh, ya, kepada ke angkasa, sehingga terjadi, saudara, terjadi murka Allah ke muka bumi ini. Semua murka Allah sudah terlaksana, ya, sehingga semua murka Allah sudah terlaksana ke atas bumi ini. Nah, di ayat 21, murka yang terakhir dan hukuman yang terakhir, murka yang terakhir, hukuman yang terakhir yang ketujuh, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, ini jadi ini murka yang terakhir. Terjadi hujan es seberat 100 pon. 100 pon itu sama dengan 50 kg. 100 pon itu sama dengan 50 kg. Saja. Jadi terjadi hujan es seberat 100 pon, 50 kg dari langit menimpa manusia di bumi. Ini disebut sama dengan malapetaka yang dahsyat. Malapetaka yang dahsyat, saudara, yang menimbulkan kematian-kematian. Nah, itu saudara, Tuhan tolong sampai kiamat nanti. Terakhir itu kiamat, api menyambar dari langit sehingga bumi ini musnah sama sekali, musnah, ya, itu. Jadi musnah sampai binasa di neraka itu. Inilah hukuman yang terakhir. Nanti akan terjadi hujan es disertai api. Nanti itu hujan es turun, banyak manusia mati, lalu api menyambar dari langit, terjadi kiamat, musnah bumi ini sampai neraka selama-lamanya. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Itu secara jasmani terjadi. Secara rohani sekarang, arti secara rohani dalam Matius 24 ayat 12. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah ini, jadi secara jasmani memang hujan es 50 kilo nanti turun ke bumi ini. Lalu diakhiri dengan api dari langit. Api dari langit, itulah kiamat. Saja terjadi kiamat sampai neraka api kekal selamanya.
Nah, secara rohani ini yang harus kita jaga. Secara rohani, ya, yaitu terjadi secara rohani, terjadi kasih menjadi dingin. Nah, musim dingin rohani, kasih menjadi dingin di seluruh dunia. Terjadi musim dingin rohani, kasih menjadi dingin di seluruh dunia, dan kedurhakaan api kedurhakaan bertambah. Jadi hujan es dengan api itu sama, satu level. Jadi hujan es turun disertai api itu keajaiban, itu hukuman Tuhan. Dulu di Mesir juga terjadi hukuman ke-7 juga. Hujan es turun ke Mesir disertai api berkilat-kilat. Nah, itu sama nanti ke-7 juga di akhir zaman, hujan es turun, api kiamat turun juga. Nah, itu secara rohani terjadi musim dingin rohani. Kasih menjadi dingin di seluruh dunia, dan kedurhakaan, api kedurhakaan semakin bertambah-tambah, sehingga manusia menerima hukuman dari Tuhan, menerima hukuman dari Tuhan, yaitu kiamat sampai hukuman Tuhan, sehingga manusia menerima hukuman dari Tuhan sampai kiamat, sampai binasa di neraka selama-lamanya. Nah, ini sama. Oleh sebab itu kita harus memelihara, mulai sekarang kita harus memelihara kasih Allah, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini oleh sebab itu mulai sekarang kita harus memelihara kasih Tuhan atas kehidupan kita. Itulah praktek sehari-hari memelihara kasih Tuhan. Jangan dingin. Kalau kasihnya dingin, kedurhakaan naik, api kedurhakaan naik, api hukuman turun, api neraka membakar semua. Tapi kalau kasihnya tetap kita pelihara dalam hidup kita, kita tetap merasakan hangatnya kasih Allah, panasnya kasih Allah. Tidak perlu lagi api penghukuman atas kehidupan kita, tidak perlu lagi api neraka. Api kasih Tuhan sudah cukup bagi kita semua. Ya, Tuhan tolong. Jadi memelihara kasih Tuhan, praktek sehari-hari memelihara kasih Tuhan. Nomor 1, Mazmur 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat yang ke-10. Mazmur, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Nah, ini jadi nomor 1, praktek memelihara kasih Allah, mengasihi Tuhan, memelihara kasih Tuhan, kasih Allah, yaitu membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Nah, itu. Jadi mengasihi Tuhan, membenci kejahatan. Tinggal pilih. Kalau tidak mengasihi Tuhan, membenci Tuhan, mengasihi kejahatan. Nah, kalau kita mengasihi dosa, kejahatan, pasti tidak mungkin mengasihi Tuhan, pasti membenci Tuhan. Nah, itu tinggal pilih, tinggal pilih. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Mari biar kita memilih membenci kejahatan. Amsal 6:16, ada 7 kejahatan yang dibenci oleh Tuhan, yang harus kita benci juga kalau kita mengasihi Tuhan. Mari, Amsal 6 ayat 16. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Ya, terus mata sombong, nomor 1 mata sombong, pandangan angkuh, mata angkuh. Nomor 1 mata sombong, mata angkuh, yaitu mereka mengandalkan sesuatu, tanda petik, sesuatu kekayaan, kepandaian apa, mengandalkan sesuatu di dunia lebih dari Tuhan, mengandalkan sesuatu di dunia lebih dari Tuhan. Nah, ini sehingga kita mengasihi sesuatu lebih dari Tuhan juga, karena kita angkuh. Wah, kalau pandai angkuh, saya pandai hebat, mengandalkan kepandaiannya itu sesuatu di dunia lebih dari Tuhan, sehingga mengasihi sesuatu di dunia lebih dari Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semuanya. Itu pandangan angkuh, mata sombong. Kedua, lidah bercabang. Dalam terjemahan lama bukan lidah dusta, lidah bercabang. Lidah bercabang.
saudara, itu lidahnya ular. Nah itu mata yang angku dan lidah yang bercabang. Lidah yang bercabang. Nah itu lidah bercabang, artinya sama dengan lidah ular, itu suka berubah-ubah dalam pengajaran firman. Nah itu lidah bercabang, suka berubah-ubah dalam pengajaran. Nanti boleh, nanti tidak boleh, nanti ini, nanti itu, nanti ini. Nah itu suka berubah-ubah dalam pengajaran firman. Nah, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai keinginan dagingnya itu. Kalau dia terbentur keinginan daging apa, oh boleh, boleh, boleh. Kalau enggak, oh tidak boleh, tidak boleh. Nah itu suka berubah-ubah dalam pengajaran, dalam firman pengajaran, suka berubah-ubah. Kemudian suka berubah-ubah dalam janji. Nah itu hati-hati. Ini kaum muda remaja suka berjanji, obral janji, akhirnya tidak jadi. Nah itu obral janji ditinggal, obral janji sana ditinggal dengan alasan yang tidak masuk akal. Itu semua, saudara, hati-hati. Ini juga, itu perkataannya juga suka berubah-ubah dalam perkataan. Itu juga, saudara, Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang ketiga, yaitu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Orang tidak bersalah, wah dia hukum, dia ini perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Tangan yang menumpahkan darah orang tidak bersalah, perbuatan yang tidak adil. Hati-hati, orang tidak adil juga tidak mewarisi kerajaan surga. Itu dalam Korintus. Orang tidak adil itu juga tidak mewarisi kerajaan surga. Saudara, hati-hati. Jadi perbuatan-perbuatan kita harus adil. Adil itu sesuai firman pengajaran benar. Perbuatan kita harus adil sesuai firman pengajaran yang benar, sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Saudara, kalau tidak adil, nah itu tidak sesuai firman pengajaran. Orang benar malah kita hakimi. Nah, orang benar kita menghakiminya, saudara, orang benar kita hukum. Nah itu perbuatan yang tidak adil, itu tidak mewarisi kerajaan surga juga. Sama itu ya, hati-hati. Yang keempat, saudara, yaitu hati yang membuat rencana yang jahat. Hati yang membuat rencana yang jahat, hati yang tidak tulus. Itu hati yang membuat rencana jahat sama dengan hati yang tidak tulus. Tidak tulus, tidak beres. Itu hati yang membuat rencana. Ini pokok. Tadi ada 7 dosa yang dibenci. Yang keempat itu paling tengah. 3 ke kiri, 3 ke kanan. Yang di tengah ini nomor 4. Ini hati, ini pokok, penentunya. Penentu lidah kita bagaimana, penentu perbuatan kita bagaimana. Nah itu penentu pandangan kita dari hati. Kalau hatinya tidak tulus, ya 3 itu ada semua. Mata angku, itu saja, lidah bercabang, juga menumpahkan saja tangan yang tadi, tangan yang menumpahkan darah orang tak bersalah. Nah itu pasti terjadi kalau hatinya tidak tulus. Hatinya merencanakan yang jahat, hatinya jahat, najis, tidak tulus. Nah itu. Kemudian yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Itu perjalanan hidup yang jahat dan najis. Itu kaki, perjalanan hidup yang jahat dan najis. Ini kaki kotor. Nah, tidak bisa menjadi kaki indah. Kalau perjalanan hidup kita kotor, tidak dipakai Tuhan, tidak bisa menjadi kaki indah. Nah, itu perjalanan hidup harus dijaga. Perjalanan hidup yang jahat, najis, itu kaki kotor, tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Seperti Yudas Iskariot, kakinya kotor, tidak pernah dipakai oleh Tuhan. Saudara, kita semua juga tidak akan pernah menjadi kaki indah kalau dipakai kaki indah. Itu ya, Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang keenam, nah ini baru lidah dusta. Seorang saksi dusta, ini yang keenam, yang menyembur-nyemburkan kebohongan, lidah dusta. Nah, itu juga keenam. Ya, kemudian yang ketujuh terakhir, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, ini,
ini suka bertengkar, suka bergosip, bertengkar. Nah, itu kebenaran diri sendiri. Ya, suka bergosip, suka bertengkar. Ya, itu masalah kecil jadi besar. Itu suka bergosip, suka bertengkar. Ya, itu suka bergosip, suka bertengkar. Nah, hati-hati. Kalau bertengkar karena sesuatu, ya berdamai harus. Kalau bertengkar karena sesuatu, karena dosa-dosa, ya saudara harus berdamai, saling mengaku, saling mengampuni, berdamai. Kalau bertengkar, bergosip soal pengajaran, kembali ke Alkitab harus, baca Alkitab. Sebelum ngomong, baca Alkitab dulu. Saudara, baca Alkitab. Ya seringkali itu saudara. Saya pernah mendengar, apa Pak Wijaya itu baca catatannya orang yang sudah mati. Ya memang gembala kami sudah meninggal, Om Inyono Ompong. Apa itu? Membaca catatannya orang mati. Nah, saya cuma bilang, saudara, nah, tolonglah katakan pada Om hebat itu, Alkitabnya serahkan pada saya. Loh, kenapa Om? Katanya yang laporan. Loh, kan yang menulis Alkitab sudah mati semua. Kenapa dibaca? Serahkan saya. Nah, itu namanya orang kebenaran sendiri itu. Kebenaran sendiri. Ya, dia tidak berdasarkan Alkitab. Ngomong tidak berdasarkan Alkitab, bertengkar. Saya tidak mau bertengkar. Cuma saya, ya serahkanlah Alkitabnya, tidak usah pakai Alkitab gitu. Kan sudah meninggal orang yang menulis Alkitab itu. Sudah meninggal semua. Itu, tidak usah dibaca lagi. Saya bilang. Nah, itu saudara. Jadi ini orang suka bertengkar. Nah, kalau soal masalah sesuatu tadi, masalah dosa, ya berdamailah. Kalau masalah pengajaran, ya kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab, baca Alkitab dengan jujur. Mana yang benar, mana yang salah. Begitu. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Ini kebenaran diri sendiri namanya. Hanya salahkan orang lain, salahkan Tuhan. Terus ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi 7 tadi. Ya, yang paling tengah nomor 4. Kalau 7 begini, yang di tengah ini nomor 4. Nah, 3 ke sini, 3 ke sini. Nah, hati ini sumbernya. Kalau hati tidak tulus, 3 ke kiri ada itu. Mata sombong, lidah bercabang, itu saudara, menumpahkan darah orang tak bersalah, tangan menumpahkan darah, pasti ada. Kemudian yang kelima itu pasti ada juga. Yang kelima tadi, kaki perjalanan jahat najis, kelima itu ada. Demikian lidah dusta dan juga saudara, suka bertengkar, suka bergosip. Nah, itu semua pasti ada. Nah, makanya hati ini sumbernya harus tulus. Tulus itu apa? Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Tulus itu. Hati yang tulus sesuai pengajaran yang benar. Saudara, hati tulus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Saudara, Tuhan tolong. Nah, kalau kita membenci 7 dosa tersebut, kalau kita membenci 7 dosa tersebut, maka pelita tetap menyala. Angka 7 itu angka pelita. Kalau kita membenci 7 dosa tersebut, maka pelita tetap menyala. Artinya perbuatan kita hanya melakukan perbuatan yang benar dan baik, itu pelita menyala. Kita hanya melakukan perbuatan perkataan yang kita hanya juga melakukan perbuatan dan perkataan yang benar dan baik, itu pelita tetap menyala, sehingga kegelapan apapun di bumi tidak bisa menjamah kita. Kegelapan ekonomi, kegelapan dosa, puncak dosa, kegelapan nikah, rumah tangga tidak bisa menjamah kita. Kalau kita saudara, pelitanya menyala, hanya menghasilkan perbuatan dan perkataan yang benar dan baik, kebajikan, perbuatan benar dan kebajikan. Itu pelita yang sedang menyala. Kegelapan apapun di bumi tidak bisa menjamah kita, tidak bisa menjamah. Semoga kita bisa mengerti saja. Tuhan tolong hasilnya. Nah, ini praktek memelihara kasih Allah. Ayo membenci 7 dosa, pelita tetap menyala. Saudara, kita hanya menghasilkan perbuatan benar dan baik, kebajikan, perbuatan perkataan benar, baik, kebajikan, sehingga kegelapan apapun di dunia tidak bisa menjamah kita.
kegelapan apapun di dunia ini tidak bisa menjamah kita semua. Oh, puji Tuhan. Hasilnya tadi Mazmur 97 ayat 10. Nah, ini kasih Allah ini yang bekerja dalam hidup kita. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik. Ini kegelapan paling gelap nanti. Orang fasik itu antikris. Kegelapan paling gelap di bumi itu antikris. Kalau kegelapan paling gelap itu neraka juga. Tapi kegelapan paling gelap di bumi itu adalah antikris datang. Tidak bisa menjamah kita. Jadi hasilnya pertama, kasih Tuhan. Tangan kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita. Tangan kasih Allah sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita. Di tengah kesulitan dunia, di tengah kesulitan dunia, di tengah dosa-dosa yang memuncak, kejahatan kenajisan, di tengah kesulitan, di tengah kejahatan kenajisan, di tengah kebencian dunia ini. Sehingga saudara, mulai sekarang ya ini, jadi tangan kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara kehidupan kita jasmani rohani. Di tengah kesulitan dunia, di tengah kenajisan, dosa-dosa, puncak dosa, di tengah ajaran palsu, di tengah juga saudaraku kebencian di dunia ini. Nah, mulai sekarang sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tidak bisa dijamah. Nah, itu tangan kasih Tuhan ada di dalam kita. Kasih Tuhan ada, itu tangannya Tuhan. Tangan kasih Tuhan ada, memeluk kita semua, melindungi, memelihara jasmani rohani. Sampai nyawa itu rohani dilindungi. Sampai antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, tidak bisa menjamah. Yang kedua, nah, tadi karena kita sudah melakukan perbuatan benar dan kebajikan, perbuatan perkataan benar dan baik, perbuatan ini akan menjadi jubah yang indah. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Saudara, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Kalau terjemahan lama lebih jelas, perbuatan kebajikan. Mari terjemahan lama. Ya, karena kain kasa halus, lenan halus ialah ibarat segala kebajikan orang suci. Perbuatan benar dan baik itu kebajikan. Akan menjadi tangan kasih Tuhan akan mengaruniakan pakaian mempelai kepada kita. Tangan kasih Tuhan akan mengaruniakan, memberikan pakaian mempelai, sehingga kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Kalau telanjang tidak layak pakaian mempelai. Itu ya, Tuhan lindungi kita sekarang sampai antikris berkuasa, tidak bisa menjamah kita. Dan Tuhan berikan pakaian untuk kita layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Ini memelihara kasih Allah. Jangan sampai kena hujan es, kasih menjadi dingin, beku jadi es, yang hukuman hujan es atas hidup kita. Jangan sampai kita memelihara kasih Allah dengan membenci kejahatan. 7 kejahatan. Pelita menyala, perbuatan perkataan benar dan baik yang terpancar dalam hidup kita. Hasilnya tangan kasih Tuhan sanggup melindungi, memelihara tubuh jiwa roh kita di tengah kesulitan, di tengah kejahatan, kenajisan, puncak dosa, ajaran palsu, kebencian tanpa alasan di dunia, sampai aniaya nanti antikris berkuasa di bumi, aniaya, pembunuhan, sampai di situ kita dilindungi, kita diberi pakaian, kita layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Yang kedua, praktek sehari-hari memelihara kasih Allah. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan mendapat mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, ini mengasihi Dia. Nah, itu berarti apa ini? Tahan uji. Yang kedua, praktek sehari-hari memelihara kasih Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tahan uji. Nomor 1 tadi, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang membenci kejahatan.
itu mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tahan uji. Tahan uji, kuat teguh hati. Tahan uji itu sama dengan kuat teguh hati. Tahan uji, kuat teguh hati. Ya, itulah. Ada 3 macam ujian. Ada 3 macam tahan uji, langsung aja. Ada 3 macam tahan uji. A, tahan uji menghadapi hujan lebat dari atas. Menghadapi hujan lebat. Kita ingat ya, kita mengikut melayani Tuhan seperti membangun rumah rohani di atas dasar batu karang, korban Kristus, rumah rohani. Nah, tetapi sesudah membangun rumah masih kena ujian 3 macam. Dari atas hujan lebat, kemudian angin kencang, kemudian banjir dari bawah, banjir dari laut. Nah itu, yang pertama kita tahan uji menghadapi hujan lebat dari atas, dari langit. Ya, itulah saudara, roh-roh kenajisan, setan dengan roh-roh najis, setan dengan roh najis yang mengarah kepada puncak dosa, dosa-dosa sampai puncak dosa. Setan dengan roh najis yang memicu kita berbuat dosa sampai puncak dosa, yang memicu kita berbuat dosa sampai puncak dosa. Dosa makan minum, puncak dosa itu dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, hati-hati. Dan dosa kawin, mengawinkan. Nah itu, hati-hati juga percabulan-percabulan lewat tontonan yang tidak baik, lewat perselingkuhan, lewat hubungan laki-laki perempuan yang bukan suami istri sah, ya, lewat laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu semua itu puncak dosa. Nikah yang salah, hati-hati kaum muda, jaga nikah, permulaannya jaga, jangan salah, jangan salah, jangan ada masalah. Nah, juga jangan salah, jangan ada masalah. Nah, didoakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah itu sebab kita menghadapi hujan lebat, roh setan dengan roh najis yang memicu kita untuk berbuat dosa sampai puncak dosa. Tetapi tahan uji kalau kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, memelihara kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, maka kita menjadi tahan uji sehingga kita tetap hidup benar, hidup suci. Nah itu tahan uji. Di tengah dosa-dosa kita hidup benar, hidup suci. Nah puji Tuhan. Jadi atapnya tidak ambruk, tetap biar kena hujan lebat kita tahan uji. Jika kita mengasihi Tuhan maka kita tahan uji sehingga kita hidup benar, hidup suci, tidak ikut-ikut dosa. Nah, Tuhan tolong. B, tahan uji menghadapi, tahan uji menghadapi angin kencang. Itulah angin ajaran palsu, gosip-gosip yang tidak benar itu. Ya, angin ajaran palsu termasuk gosip-gosip yang tidak benar, itu angin kencang. Nah, itu saudara, ini kita harus tahan uji. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan, secara khotbah, maupun secara tertulis. Sekarang lebih maju lagi, kalau dulu cuma 2. Ya, kalau enggak murid-murid rasul-rasul datang berkhotbah lisan, nah, pakai surat. Makanya ada surat-surat itu, surat kepada jemaat Laodikia, kepada mana itu, karena tidak sempat datang pakai surat. Nah, surat kepada Efesus, nah, itu surat semua. Rasul Paulus tulis surat, kirimkan. Dulu cuma begitu. Sekarang teknologi lebih maju. Ada siaran langsung, siaran tunda. Dulu kaset, ada kaset. Sekarang sudah siaran langsung, siaran tunda, sama. Yang penting dalam urapan Roh Kudus. Yang penting itu. Biarpun saya datang begini tapi tidak diurapi, ya sama aja, saudara tidak yakin. Nah, tetapi sekalipun itu majalah, surat, majalah, sekalipun itu kaset, sekalipun itu siaran langsung, siaran itu, tapi kalau diurapi Roh Kudus, kita bisa teguh dalam firman. Itu. Jadi
Yang kedua, tahan uji menghadapi angin pengajaran palsu dan gosip-gosip, sehingga kita tetap berpegang teguh, pada satu firman pengajaran benar yang sudah kita terima baik secara lisan lewat khotbah maupun secara tertulis majalah sekarang, maupun secara internet, siaran langsung, siaran tunda, internet, yang diurapi Roh Kudus, yang diurapi Roh Kudus, sehingga kita juga bisa mempraktekkannya menjadi pengalaman hidup kita. Ini yang penting. Jadi jangan berdebat soal berkhotbah atau pakai majalah atau pakai ini, jangan berdebat itu. Yang didoakan supaya kita bisa mendengar sampai dengar-dengaran, praktek. Itu firman yang benar. Mau diterima lewat apapun itu benar. Yang bisa kita dengar, kalau dilengkapkan, ngerti, percaya karena Roh Kudus semua, dan bisa praktek menjadi pengalaman hidup kita. Itu bagaikan dinding yang kokoh, biar angin kencang datang, tidak apa-apa, tidak rubuh. Kuat, teguh hati, tahan uji, berpegang teguh pada satu firman pengajaran benar yang sudah kita terima lewat khotbah, lewat majalah, lewat internet, lewat kaset, lewat internet, siaran langsung, siaran tunda yang diurapi Roh Kudus, sehingga kita bisa mempraktekkan satu firman pengajaran benar dalam hidup kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita. Itu kuat, pegang teguh. Sama kalau kita berkhotbah juga, kalau kita berkhotbah harus khotbah yang menjadi pengalaman hidup. Jangan kita belum berkorban kita khotbah, ayo kita korban, kita sendiri belum berkorban. Wah, itu berat. Harus jadi pengalaman hidup. Itu ada cap darah. Kalau firman menjadi pengalaman hidup, ada cap darah Yesus. Baik ketika kami menyampaikan, ketika saudara mendengar dan praktek sama-sama, ada cap darah Yesus yang tidak bisa diganggu gugat oleh nabi palsu. Angin kencang itu nabi palsu, dengan tadi kurang, nabi palsu dengan ajaran palsu, gosip-gosip. Itu firman harus menjadi pengalaman hidup. Itu ada cap darah Yesus yang tidak bisa diganggu gugat oleh gosip, ajaran palsu, nabi palsu dengan gosip, ajaran palsu, tidak bisa diganggu gugat. Tuhan tolong kita. Ini jadi menyampaikan firman itu harus firman yang sudah menjadi pengalaman hidup, dipraktekkan. Yang mendengar firman harus sampai praktek sama. Kita tetap berpegang teguh pada satu pengajaran benar yang menjadi pengalaman hidup. Ada tanda darah Yesus, tidak bisa diganggu gugat oleh nabi palsu, gosip, ajaran palsu, tidak bisa. Tuhan tolong kita. Satu lagi, tahan uji menghadapi banjir dari laut, banjir bandang, banjir dari laut. Tahan uji menghadapi banjir dari laut. Artinya sekarang menghadapi antikris dengan kekuatan mamon. Dua kekuatan antikris dengan kekuatan mamon. Itu kita hadapi, yang membuat kita kikir dan serakah. Wah, ekonomi tambah sulit ini, hamba Tuhan tambah kikir, tambah serakah. Kikir tidak bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang butuh. Serakah mencuri milik Tuhan, mencuri milik orang lain, mencuri milik Tuhan, perpuluhan, persembahan khusus, mencuri milik orang lain, korupsi, hutang tidak bayar, dan lain-lain semua. Ini keadaan ekonomi yang dikuasai antikris, kekuatan mamon, kekuatan keuangan dikuasai antikris, membuat dunia ini termasuk hamba Tuhan, kikir serakah. Itu sudah menyembah antikris. Kikir dan serakah sama dengan menyembah antikris, menyembah uang, menyembah antikris.
Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi uang, itu mengasihi uang, cinta uang, kikir serakah, itu mengasihi uang, menyembah uang, antikris. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Oh, ini kalau kita mengasihi Tuhan, ya tidak mengasihi uang lagi, maka kita bisa berkata, berteriak, lebih bahagia memberi daripada menerima. Kita bisa mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan persembahan khusus. Kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mojokerto sekarang dalam bangunan, seperti Malang dulu dalam bangunan juga, sekarang masih menyiapkan bangku belum dibeli dan lain-lain. Nah, masih ada. Kita juga sama berjuang kita. Ayo, yang penting mengasihi Tuhan, jangan mengasihi uang. Mengasihi Tuhan, bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan, bisa memberi untuk sesama yang membutuhkan. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Dan kekuatan antikris yang kedua, Wahyu 13 ayat 5 dan 6. Dua kekuatan antikris. Kekuatan Mammon, membuat orang mengasihi uang, kikir serakah. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Dan kekuatan kedua ini, dan kepada mulut, kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan, 3,5 tahun. Ini antikris. Binatang ini antikris. 3,5 tahun, 42 bulan, 3 kali 12, 36 bulan, ditambah 6 bulan, setengah tahun, 3,5 tahun. Itu. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, menghujat kemah kediamannya, pengajaran tabernakel sekarang. Kemah kediaman tabernakel, pengajaran dihujat. Pengajaran tabernakel mempelai dihujat. Dan semua mereka yang diam di surga, orang-orang benar, orang kudus dihujat juga. Ini antikris. Kekuatan antikris yang kedua, kekuatan mulut yang memfitnah, yang berdusta, memfitnah dan menghujat. Hati-hati. Kekuatan antikris yang kedua adalah kekuatan mulut. Kekuatan pertama Mammon, kekuatan kedua adalah mulut yang yang berdusta, yang memfitnah, benar jadi salah, salah jadi benar. Sekali lagi, orang memfitnah itu tidak mau ngakui yang benar. Dia tahu yang benar siapa, tidak mau ngakui. Dia tidak mau ngakui yang salah. Dia tahu yang salah siapa, karena ini masih saudaranya, ini yang dia bela, salah. Makanya dia menyalahkan yang benar, membenarkan yang salah, karena dia tidak mau jujur. Dia tahu yang benar ini, tapi tidak mau mengakui yang benar, nggak mau mengakui yang salah, sehingga tengah-tengah akhirnya membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu fitnah sampai menghujat. Hati-hati, saudara, menghujat orang benar, menghujat pengajaran yang benar. Hati-hati. Sekarang ini banyak orang tidak mau ngakui juga kalau yang pengajaran yang benar yang ada yang diberitakan oleh si A ini benar. Dia tidak mau ngakui. Dia tetap tetap padahal dia salah, tetap membela sampai itu namanya menghujat Tuhan. Itu menghujat pengajaran benar, menyalahkan pengajaran benar, membenarkan ajaran yang salah, itu menghujat Tuhan. Hati-hati. Membela yang salah, ajaran yang salah, menghujat Tuhan. Sehingga Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa, dan menghujat orang benar, orang suci. Itu. Jangan heran menghina orang yang benar, yang suci malah dihina, digosipkan, dijelek-jelekkan. Yang salah malah diagung-agungkan. Itu sekarang ini menghujat orang benar. Hati-hati ya. Tuhan tolong kita. Itu antikris. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, maka kita menggunakan mulut untuk mengaku dosa, untuk mengaku dosa, untuk bersaksi, untuk menyembah Tuhan. Itu orang mengasihi Tuhan, menggunakan mulut ini untuk mengaku dosa, karena dia tahu
Tuhan Yesus mengasihi kita sampai rela mati di kayu salib untuk menebus dosa. Makanya dia tidak ragu, ampuni saya Tuhan, Engkau sudah mengasihi aku, menebus dosaku di kayu salib, ampuni aku. Bukan dia salah, ampuni aku. Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Saudara, ampuni aku, bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Hasilnya, saudara, kalau kita tahan uji, saudara, menghadapi fitnaan itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa. Hasilnya, Yakobus 1 ayat 12 tadi. Yakobus 1 ayat 12 kembali ke sana. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada Allah, kepada barang siapa yang mengasihi dia. Turun, berbahagialah. Nomor satu, merasakan kebahagiaan surga. Tahan uji itu merasakan kebahagiaan surga. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Waktu dia difitnah, mengucap syukur. Saudara, selalu mengucap syukur, merasakan kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun di dunia ini. Kebahagiaan surga, dia selalu mengucap syukur. Kedua, mendapatkan mahkota kehidupan, mendapatkan mahkota mempelai, siap menyambut kedatangan Tuhan. Mempelai wanita harus ada bajunya, pakaiannya harus ada mahkotanya, untuk menyambut, siap untuk menyambut, layak untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Puji Tuhan, Tuhan menolong kita semuanya. Ini yang kedua. Jadi mari jangan sampai kena hujan es, kasih menjadi dingin, api berkobar-kobar, api penghukuman, api kedurhakaan, membawa api penghukuman. Jangan. Tapi kita memelihara kasih Allah. Prakteknya apa? Membenci dosa, 7 dosa. Tuhan yang melindungi, memelihara kita di tengah kesulitan, sampai orang fasik, antikris tidak bisa menjamah. Dan Tuhan memberikan pakaian, perbuatan kebajikan, perbuatan benar dan kebajikan, pakaian mempelai, siap layak menyambut. Yang kedua, tahan uji. Mengasihi Tuhan itu tahan uji, menghadapi 3 ujian, sehingga kita berbahagia, mengucap syukur, kita mendapatkan mahkota mempelai. Yang ketiga, terakhir, praktek sehari-hari mengasihi Tuhan. Praktek sehari-hari. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Ya, mari. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, ini mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah Tuhan. Sama dengan, saudara, taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Perintah Tuhan itu firman pengajaran yang benar. Taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti, saudara. Semoga kita bisa mengerti ini. Tuhan tolong kita semuanya. Taat dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Ya, Tuhan tolong kita. Nah, prosesnya untuk taat sudah jelas. Mendengar, ngerti, percaya, yakin, sampai praktek. Ya, jadi prosesnya kita mendengar firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus, sehingga kita mendengar dengan sungguh-sungguh suatu kebutuhan. Nah, kedua, Roh Kudus menolong kita untuk mengerti firman pengajaran yang benar. Mengerti firman pengajaran yang benar. Ya. Dan yang ketiga, Roh Kudus menolong kita percaya, yakin pada firman pengajaran benar. Menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Mendengar, ngerti, oh begitu. Percaya, yakin, menjadi iman di dalam hati. Menjadi iman di dalam hati. Rem. Kalau ada iman di dalam hati, kita punya rem untuk tidak berbuat dosa, tidak melanggar larangan-larangan Tuhan. Nah itu rem. Kalau kita punya iman di dalam hati, sama dengan kita punya rem,
sehingga kita tidak melanggar larangan-larangan Tuhan. Kan ada perintah, ada larangan. Perintahnya semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Larangannya cuma satu, kecuali buah pohon pengetahuan baik jahat jangan kau makan. Nah, kalau ada iman di dalam hati, saudara, kita mempunyai rem untuk tidak melanggar, saudara, untuk tidak melanggar, saudara, larangan dari Tuhan, tidak melanggar larangan dari Tuhan. Dan yang keempat, Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan taat dengar-dengaran, mempraktekkan atau taat dengar-dengaran pada firman. Kalau ada iman, ada rem, tapi ada dorongan untuk mempraktekkan. Sudah percaya, tinggal praktek. Nah itu, saudara, Roh Kudus menolong kita untuk mempraktekkan firman pengajaran yang benar, taat dengar-dengar, sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Saat kita taat dengar-dengaran pada firman pengajaran benar, maka kita mengulurkan dua tangan kepada Tuhan, mengulurkan dua tangan kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Ini saja, berserah dan berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kasih-Nya, tangan kuasanya kepada kita semua. Kita ulurkan tangan, menyerah, terserah Engkau Tuhan, menyerah sepenuh pada Tuhan, berserah, berseru kepada Tuhan. Yesus tolong. Maka Tuhan memperhatikan, Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kasih-Nya, tangan kuasanya kepada kita semua, sehingga kita hidup di dalam tangan kasih Tuhan, tangan kuasa Tuhan. Kita hidup di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Hasilnya, contoh dan hasilnya, bagian terakhir. Yang pertama, Matius 14, Petrus yang hampir tenggelam, dia ulurkan tangan berseru, Tuhan tolong saya. Itu Matius pasal yang ke-14, ya, Matius pasal yang ke-14. Ini contohnya laki-laki ini. Petrus ini sama dengan laki-laki, sama dengan suami, sama dengan gembala. Petrus itu, ya, laki-laki ini, suami atau gembala, laki-laki, suami atau gembala. Nah, saat dia mulai tenggelam, dia berseru, mengulurkan tangan dan berseru di ayat 30, Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Nah, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Nah itu, saudara. Jadi hati-hati, laki-laki, suami, gembala seringkali bimbang terhadap gosip, terhadap ajaran palsu, sering bimbang, mulai merosot, mulai tenggelam, merosot. Tapi syukur, saat Petrus mulai tenggelam, saat kita mulai tenggelam, kita masih bisa mengulurkan tangan. Saudara, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Saudara, kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, kita bisa berseru, Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku. Maka Tuhan mengulurkan tangannya untuk mengangkat Petrus. Nah, ini artinya mengangkat Petrus dari ketenggelaman, artinya sekarang, saudara, tangan kasih Tuhan sanggup untuk mengangkat kita dari kemerosotan-kemerosotan jasmani. Ekonomi merosot, ini tugasnya laki-laki ini. Ekonomi merosot, pelayanan merosot, saudara, dan seterusnya. Kemudian, saudara, kemerosotan rohani juga, sampai jatuh dalam dosa. Kemerosotan rohani sampai jatuh dalam dosa-dosa, puncak dosa, Tuhan angkat lagi. Kita bisa hidup benar, hidup suci. Kita bisa hidup benar, hidup suci. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Semoga kita bisa mengerti. Dipakai kalau hidup suci, Efesus 4, 11, 12 kita diperlengkapi jabatan pelayanan. Laki-laki dulu dipakai oleh Tuhan. Mari Efesus 4, 11, 12, ialah yang memberikan baik
rasul maupun nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar. 5 jabatan pokok. Bisa dijabarkan jabatan yang lain, penerima tamu, tim doa, semuanya, sangkur, musik, untuk memperlengkapi orang kudus. Kalau sudah kita diangkat dari kejatuhan dosa-dosa, puncak dosa, kita sudah diampuni, kita hidup benar, hidup suci, kita dipakai lagi, diberi, kita dikaruniai jabatan pelayanan karunia kudus untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini suami-suami, laki-laki, ayo dalam kemerosotan, angkat 2 tangan, taat, dan berseru kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Yesus, tolong saya. Tuhan angkat dari kemerosotan jasmani, apapun, ekonomi yang merosot, semua pelayanan yang merosot, Tuhan tolong. Ya, semuanya ditolong oleh Tuhan. Kemudian juga kejatuhan, sampai kejatuhan dalam dosa, kemerosotan rohani sampai jatuh dalam dosa, puncak dosa. Itu kita diangkat untuk hidup benar, kita diampuni dan kita bisa hidup benar, hidup suci. Kalau kita sudah hidup suci, maka kita diperlengkapi jabatan pelayanan karunia Roh Kudus sehingga dipakai, sehingga kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Laki-laki dulu, saudara, Tuhan tolong kita semua. Kita setelah dipakai, kita setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan sampai garis akhir. Tidak merosot lagi, naik. Mungkin sekarang sudah tidak setia, naik. Ayo dipakai lagi oleh Tuhan kita, sehingga kita tetap setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai garis akhir, sampai Tuhan datang. Nah, ini laki-laki. Kemudian ibu perempuan yang kedua. Kalau kita taat, ulurkan tangan, Tuhan ulurkan tangan, Tuhan memperhatikan, memperdulikan, ulurkan tangan kepada kita, bergumul untuk kita, memperhatikan, bergumul untuk mengulurkan tangan kasih, tangan kuasanya kepada kita. Kita hidup dalam tangan kasih Tuhan, tidak akan dilepaskan. Petrus hanya mulai tenggelam, diangkat lagi oleh Tuhan, tidak akan dilepaskan. Tuhan tolong kita semua. Kalau taat, dengar-dengar, ada di dalam tangan Tuhan. Ayo, kalau merosot dan dengar firman, taat, dengar-dengar, itu diangkat oleh Tuhan. Laki-laki, saja Tuhan tolong. Kemudian B, kedua, perempuan. Markus 7, ya, perempuan Kanani. Ini saja perempuan juga harus menjilat remah-remah roti, taat, dengar-dengaran, menikmati firman sampai taat, dengar-dengar. Itu perempuan Kanani. Markus 7. Ayat yang ke Markus 7 ayat yang ke-25, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa kafir. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ini seorang perempuan, saudara, ini perempuan Kanani, bangsa kafir. Itulah ibu, permisi, ibu janda juga. Seorang janda juga, ibu-ibu janda ini bisa seringkali menghadapi anak yang kerasukan setan. Artinya kehancuran nikah dan buah nikah, kehancuran nikah dan buah nikah. Nah, itu. Kemudian mulut seperti anjing, lidah seperti anjing, menjilat, muntah perkataan-perkataan yang sia-sia itu, dusta, gosip, fitnah, menghujat. Ini ibu-ibu ini sering, hati-hati, saudara. Dan juga tidak damai, tidak bisa tidur, tidak damai sejahtera, tidak bisa tidur, tidak damai sejahtera.
Saudara, letih lesu, beban berat, susah payah, air mata. Ini ibu-ibu. Nah, tapi kalau bisa menjilat remah roti, kalau ibu-ibu bisa menjilat remah roti, bisa mendengar, menikmati firman pengaturan dan taat dengar-dengaran, maka ini tangan, dia mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan ulurkan tangan kasih kuasanya sehingga setan keluar. Nah, saudara, lidah hanya memuliakan Tuhan. Lidah memuliakan Tuhan. Benar Tuhan. Nah, itu. Lidah memuliakan Tuhan, membenarkan firman. Seringkali lidah itu menyalahkan orang, menyalahkan firman. Akhirnya dia membenarkan firman. Lidah memuliakan Tuhan, membenarkan firman, menyalahkan diri sendiri. Mengaku dosa dia, menyalahkan diri sendiri, mengaku dosa. Itu lidahnya. Kemudian nikah, buah nikah dipulihkan. Tangan kasih Tuhan sanggup ya memulihkan nikah dan buah nikah kita. Bahagia di dalam menjadi nikah, buah nikah yang benar, suci, satu, bahagia sampai perjamuan kawin anak domba. Kemudian anaknya tidur, damai sejahtera. Tangan kasih kuasa Tuhan sanggup membuat semua letih lesu berat menjadi damai sejahtera, enak dan ringan. Hidup itu enak dan ini ibu, mari datang pada Tuhan, saudara, mengasihi Tuhan. Praktek mengasihi, jangan beku, jangan musim dingin, tapi kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, lewat membenci 7 dosa, pelita menyalah, betul-betul kita dilindungi, dipelihara, jasmani rohani, sampai antikris kita diberi pakaian mempelai. Puji Tuhan. Ya, kemudian yang kedua, ya, tahan uji terhadap 3. Hujan, roh najis, kemudian angin, itu nabi palsu, dan banjir, antikris. Kalau kita tahan uji, kita bahagia, mengucap syukur, kita diberi mahkota kehidupan. Yang ketiga, taat, dengar-dengar. Ayo nikmati firman hari-hari, dengar-dengar, ulurkan tangan kepada Tuhan. Sama ya, dengar-dengaran itu mengulurkan tangan, terserah Engkau Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan, bergumul apapun keadaan kita. Yang diperhatikan tadi Petrus bukan dalam keadaan Petrus berkhotbah di depan 5.000 orang. Wah, hebat ya Petrus. Enggak, saat dia mulai tenggelam, justru Tuhan perhatikan. Saat mulai tenggelam, kita juga bukan karena hebat kita diperhatikan Tuhan, tapi justru karena kelemahan-kelemahan. Mungkin sudah tenggelam sekarang, Tuhan akan seperti Yunus sudah tenggelam, ditolong juga oleh Tuhan. Mulai tenggelam, sudah tenggelam, laki-laki ditolong oleh Tuhan. Perempuan juga sudah tidak bisa tidur, pusing, sudah nikah, buah nikahnya banyak air mata dan lain. Ayo mau ditolong oleh Tuhan. Lidah ini dulu menjilat remah-remah roti. Nikmati firman, taat, pasti ditolong oleh Tuhan. Yang ketiga, anak muda. Yohanes 11, Marta, saudara, Yohanes pasal yang ke-11. Ini contoh dan hasilnya, saudara. Yohanes pasal yang ke-11, Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jika engkau percaya, taat, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus bangkit. Nah, ini kaum muda banyak menghadapi Lazarus yang mati 4 hari. Kebusukan-kebusukan dalam dosa-dosa, puncak dosa. Kaum muda banyak yang jatuh dalam kebusukan. Kegagalan, kebusukan, itu kebusukan, dosa-dosa sampai puncak dosa, makan minum, merokok, mabuk, narkoba, itu kaum muda. Kawin mengawinkan, tontonan yang tidak baik, semua kaum muda. Nikah yang salah, dipermainkan nikah, itu kaum muda. Kegagalan, 4 hari sudah mati, mau apa? Gagal, tidak ada masa depan lagi. Kegagalan dalam masa depan, kaum muda. Kehancuran juga, sel-sel tubuh 4 hari sudah mulai busuk, itu hancur. Kehancuran di segala bidang, kaum muda. Tapi kalau
angkat batu itu. Taat, angkat. Nah, sebenarnya taat itu dengan jujur. Jujur, angkat batu. Tunjukkan hati yang bagaikan kuburan. Jadi kuburan dulu cuma kuburan di sana itu ditutup batu. Angkat batu biar kelihatan yang busuk itu. Nah itu, jujur. Akui segala kekurangan kesalahan kita. Kebusukan, dosa-dosa. Kalau diampuni jangan berbuat dosa. Dan taat, pindahkan. Maka tangan kuasa Tuhan, tangan kasih membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Kebusukan jadi harum. Kaum muda yang harum menjadi saksi Tuhan. Nah, itu. Kemudian kegagalan menjadi berhasil indah. Kehancuran menjadi baik. Ciptaan semula itu semua baik. Ciptaan semula semua baik. Dan jika Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia. Mempelai wanita, pakaiannya ada, mahkotanya ada. Kalau orangnya ada, wah mana mempelainya ini? Mempelai wanita. Kita diubahkan sempurna seperti Tuhan. Tidak salah dalam perkataan. Kita menjadi mempelai wanita surga yang siap. Dengan pakaian, dengan mahkota, siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Sorak-sorai haleluya. Firdaus 1000 tahun damai. Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita. Jadi jangan pikir Tuhan memperhatikan di saat kita hebat, di saat ini. Tidak. Justru di saat Petrus hampir tenggelam, Yunus sudah tenggelam, laki-laki. Di saat perempuan Kanaan sudah tidak bisa apa-apa lagi, tidak bisa tidur, anaknya tidak bisa tidur, tentu ibunya tidak bisa tidur. Sama, menjaga dia, saja terus menjaga. Nah itu sudah letih lesu, beban berat dan lain-lain. Saja Tuhan tolong. Tuhan perhatikan. Kau muda, bukan di saat engkau hebat Tuhan memperhatikan, lain bukan di saat engkau gagal dan lain-lain. Akuilah di hadapan Tuhan, taat, ulurkan tangan. Tuhan akan ulurkan tangan, memperhatikan, memperhatikan, bergumul bagi kita semua untuk menolong sampai menyempurnakan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri. Nomor 1 suplemen, Allah peduli. Perhatikan di saat kita tidak bisa apa-apa, di saat jatuh, di saat gagal, Tuhan masih memperhatikan. Kalau kita mendengar firman, Tuhan masih memperhatikan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Apapun keadaan kita, kalau kita masih mengasihi Tuhan, Tuhan tolong kita taat, dengar-dengaran Tuhan tolong. Tapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan serahkan semua kepada Dia, keadaan laki-laki, perempuan, kaum muda, remaja, ibu janda semua. Ini kelemahan kami, ini ketenggelaman kami, kebusukan kami, kehancuran kami. Apapun keadaan kita, Dia tidak biarkan kita, tak akan pernah dengan
Angkat dua tangan ke atas kalau mau menyembah Dia. Sekali lagi sampai yakin. Justru di saat mulai tenggelam, di saat busuk, di saat hancur, Tuhan datang. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Ulurkan tangan kasih-Mu, tangan kuasa-Mu. Kami mulai tenggelam, kami mulai hancur, tidak damai Tuhan. Kami mulai busuk Tuhan. Oh haleluya. Angkat kami mulai gagal Tuhan. Angkat kami Tuhan. Oh haleluya. Ulurkan tangan-Mu Tuhan. Pulihkan kami, ubahkan kami Tuhan, sampai menjadi sempurna seperti Engkau. Mengasihi Engkau lebih dari semua Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau Maha Pengampun Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau mengampuni kami semua. Engkau menolong kami Tuhan, memulihkan kami sampai menyempurnakan kami. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disiapkan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disiapkan sudah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan kasih Tuhan, kuasa Tuhan sanggup melakukan apa saja bagi kami sampai menyempurnakan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kurnia dengan U, kemudian perjamuan suci akan disiapkan. Haleluya. Puji Tuhan. Letakkan di dada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Letakkan di dada, sekali lagi tak akan pernah dibiarkannya. Dia menyatu dengan kita. Beri kemenangan kami. Angkat tubuhnya di tangan kanan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, kasih-Mu bekerja, memberikan pemulihan, kemenangan kepada kami, kelepasan kepada kami, keubahan kepada kami, sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Oh haleluya. Hidup semacam kami yang banyak kekurangan, kelemahan ini, yang sedang diperhatikan. Petrus saja Tuhan banyak kekurangan, kelemahan, apalagi kami Tuhan. Oh haleluya. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangsa kafir bisa menjilat remah-remah roti. Terima kasih Tuhan.
Ada harapan baru bagi kami. Oh haleluya. Tangan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu akan bekerja bagi kami Tuhan. Membaharui, menyucikan kami bangsa kafir ini sampai sempurna seperti Engkau. Menolong kami semuanya. Terima kasih. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan kasih kuasa Tuhan bukan saja menyembuhkan kita, tapi lebih dari itu melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa yang mengikat kita, ada apa saja yang mengganggu kita hari-hari ini, membuat busuk dan lain-lain, serahkan kepada Dia. Haleluya, letakkan tangan di atas dada. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pertolongan Tuhan bukan sampai di dunia, mengangkat bukan sampai di atas permukaan air, tapi sampai di awan permai saat Dia datang kembali kedua kali. Adakah diri kita di sana? Adakah keluarga kita di sana? Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik. Ayo kita serahkan semua kepadanya. Biar kita tahan uji. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, membenci dosa, kita taat dengar-dengaran, supaya kita ada di awan permai sorak-sorai. Haleluya, bersama Dia. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Yesus, jangan ada yang ketinggalan, jangan ada yang tenggelam Tuhan, haleluya. Yesus, tolong kami semua, tolong keluarga kami, tolong sidang jemaat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang kami Tuhan, haleluya. Ya lawasa, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua ditolong Tuhan, semua sempurna jika Engkau datang. Kami layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai bersama-Mu selamanya di Yerusalem yang baru. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan perjamuan suci, tangan kuasa kasih Tuhan bekerja dalam hidup kami sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat di Mojokerto, berkat rohani, jasmani, berkat rumah tangga, merasakan suasana firdaus dalam hidup mereka. Dan ada ucapan syukur, ada kesaksian yang hidup. Tolonglah pekerjaan apapun yang merosot, angkat kembali. Engkau tolong hutang piutang, tolong membutuhkan pekerjaan, tolong semua. Yang sekolah kuliah berikan hikmat, akal budi, pertolongan naik kelas, lulus baik, mencari sekolah baru, tolong semua. Yang skripsi tesis, tolong cepat lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagimu. Bangunan di sana tolong juga, tidak ada yang mustahil. Tuhan memberkati dengan berkat dari surga. Terima kasih. Segala pengorbanan sidang jemaat untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-Mu di sana, balaskanlah berkat berlipat kali ganda Tuhan. Untuk sesama yang membutuhkan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, syukur kepadamu, hormat mulia bagi nama-Mu. Bukakanlah firman-Mu selalu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. In His name I find the peace I seek.
내